Horas Balige Academy ya berusaha terus hadir supaya algoritma YouTube tidak benar-benar padam ya untuk mengangkat bagaimana peradilan sesat yang ada di Indonesia itu harus kita hentikan ya, peradilan dengan memanipulasi barang bukti digital yang harusnya jelas terang malah direkayasa oleh Tito Karnavian, Krisnamurti, kaki tangannya Muhammad Nual Azhar, Christopher Harimanrianto, dengan jaksa pengkhianat Ardhito Muardi, Sandi Handika, Sugi Karpalo Haribo, dan lainnya ya. Ini harus kita hentikan. Jadi kita harus berkontribusi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Suara kita adalah bentuk pembangkangan terhadap penindasan oleh mafia hukum ini. Ya. Kalau kita diam, bungkam, tidak mau tahu, maka tunggu saja waktunya. Ya, kita, saudara kita, keluarga kita, teman kita, siapapun kita akan dengan gampang mereka rekayasa sesuai dengan kepentingan rekayasa mereka. Apalagi kalau bukan untuk jabatan, ya, untuk kekuasaan mereka, perut mereka ya, dan mereka dengan melenggang, ya, munafik, ya, bisa mencitrakan dirinya sebagai orang baik, seperti Tito Karnavian dan Krisnamurti ini ya, mendapatkan kekuasaan dan bisa mencitrakan dirinya sebagai orang baik, seperti malaikat. Padahal sebenarnya mereka adalah malaikat maut bagi rakyat Indonesia. Untuk itu kita harus bersuara, ya, karena penindasan ini dulu kita dijajah oleh Belanda, Jepang, dan lainnya. Masa kita harus dijajah oleh bangsa sendiri? Kita harus bersuara sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kebetulan saya mendalami bidang ini ya, saya bersuara. Meskipun dulu saya cuek ya, apa namanya, saya belum sadar pentingnya bahwa ilmu kita perlu kita implementasikan dalam kehidupan untuk ya sedikit mungkin lah, ya meskipun sedikit ya harus kita sumbangkan pemikiran kita. Sebagai orang Batak sebenarnya saya malu sekali ya, sangat-sangat malu ya, di mana tokoh penting ya, tokoh hakim dalam peradilan sesat ini dua diantaranya adalah orang Batak ya. Binsar Gultum, Partai Tulus Utapea ya, dengan semena-mena ya memutuskan perkara ya, tidak mau tahu video CCTV itu kabur, dia terima juga, mereka terima juga ya. Padahal ini menentukan nasib nyawa anak orang lain. Coba kalau anaknya di sidang seperti itu, didakwa, dituntut dengan video yang sudah kabur-kabur begitu. Ya, sangat tidak masuk akal mereka ini tidak berkomplot dengan Tito Karnavian ya. Sangat-sangat tidak masuk akal. Ya, oleh karena itu saya sebagai orang Batak sangat-sangat malu. Ya. Ya, sejarah peradilan paling sesat di Indonesia ini, dua di antara hakimnya itu orang Batak. Binsar Gultum dan Partai Tulus Utapea yang tidak mau tahu dengan kemurnian, kualitas, ya, kesakralan barang bukti digital. Tidak mau tahu mereka. Yang penting saya naik jabatan, naik karir, perutku, anakku, cucuku. Digaji oleh rakyat sampai mereka check out dari dunia ini. Digaji oleh rakyat. Tetapi tidak melaksanakan tugasnya dengan cermat, teliti, jujur. Katanya wakil Tuhan. Wakil Tuhan kok bego, bodoh, tidak cermat, teliti. Inilah saya sebagai orang Batak sangat sedih ya. Karena citra orang Batak ya pasti hancur karena perbuatan orang ini dua. Saya pribadi ya sebagai orang Batak, kalau kalian yang orang Batak menonton tidak merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan, itu hak kalian. Tapi saya sebagai pribadi yang dibesarkan di kota Pematang Siantar ya,
nenek moyang saya dari Balige. Saya sangat malu sekali ya menonton persidangan ini. Saya ulangi lagi. Betapa orang ini dua tidak mau tahu dengan apa ya, kemurnian data, kemurnian keutuhan barang bukti untuk menuntut, memutuskan orang, ya, kehidupan orang lain. Bagaimana kalau Jessica kemarin sudah dihukum mati dan sudah dihukum, ya, mati? Bagaimana pertanggungjawaban orang ini? Karena pasal 340 KUHP itu maksimum hukuman mati. Bagaimana ini pertanggungjawaban mereka? Ya, pasal 340 KUHP, tapi menentukan posisi sedotan saja murni berdasarkan kesaksian dari Marlon Napitupulu. Tidak mereka verifikasi, tidak cek, recheck, periksa dan periksa ulang. Periksa dan periksa ulang. Search and research. Kok hanya murni dari kesaksian Marlon Napitupulu sudah ditentukan bahwa sedotan sudah ada di dalam gelas, padahal bisa diperiksa dengan jelas harusnya dengan video CCTV 7 yang tidak direkayasa Muhammad Noel Hasan dan Christopher Harimandrianto. Dan di persidangan tidak ditanyakan berapa jumlah CCTV, apakah cuma yang kamera 7. Padahal kalau mereka mau cermat, teliti, itu ada kamera 10-14, 5 buah CCTV itu. Ya, harusnya tangkapan videonya bisa diminta oleh mereka. Tapi inilah, mau menang, mau naik jabatan, ya, menanglah rekayasa mereka ini. Dan saya malu, saya pribadi ya. Juga saya malu terhadap Marlon Napitupulu ini ya. Napitupulu itu marga dari Balige, sama dengan kampung nenek moyang saya. Ya, bagaimana orang ini berbohong, berdusta, tidak tahu dampak dari dustanya itu. Ya, bukan hanya menyebabkan orang didakwa, dituntut, dipidana 20 tahun, tetapi dilabel sebagai pembunuh. Bayangkan dalam 20 detik Marlon Napitupulu itu, ya, paham semua posisi gelas, posisi sedotan, kondisi kopi, jumlah paper bag, isi paper bag sama dia paham. Bahkan motif dari paper bag juga dia ingat di 20 detik sambil menyajikan Sajere koktail dan Old Fashionnya, 2 minuman beralkohol itu. Bayangkan sambil menyajikan 20 detik dia bisa paham. Dia bisa ingat dengan cermat. Ini kan tidak masuk akal. Dan itu diterima oleh Binsar Gultum dan Partai Tulus Utapea. Di mana logika kamu? Harusnya kau uji dulu. Marlon Napitupulu itu daya ingatnya. Oke, saya tanyakan kau, Marlon Napitupulu. Kayak hebat kali kulihat ingatanmu. Oke, kemarin kau kerja nggak di Cafe Olivier? Kerja. Oke, di meja 54 siapa yang duduk di sana? Pakaiannya warna apa? Tanpa lihat CCTV, ingat nggak kau? Kemarin kau kerja di meja 54. Apa bajunya yang dia pakai? Warna apa? Terus sedotannya di mana posisinya? Atau gelasnya di mana? Duduknya di mana? Harusnya kau validasi daya ingatnya Marlon Napitupulu itu. Jangan hanya kau terima Binsar Gultum, Partai Tulus Utapea kayak anak-anak aja kau dibohong-bohongi bisa. Nggak percaya saya kalau kau nggak berkomplot. Daya nalar, daya ingat seseorang itu terbatas, bias, distortif, manipulatif. Anda kan tidak paham itu. Ya, latar belakangnya saksi itu, apakah dari keluarga memang biasa menipu, berbohong. Kan oleh karena itu harus divalidasi dengan apa? Bukti material, yaitu video CCTV yang ada di Cafe Olivier itu. Bukan hanya diterima aja, mentah-mentah menyebabkan anak orang seperti ini 20 tahun dilabel sebagai pembunuh, dan Anda bertiga pengecut sekarang nggak keluar. Ya, pertanggungjawabkan keputusan sesat kalian ini. Ya, sudah 2
hakimnya orang Batak, sesat. Ya, seksi sesatnya juga sesat. Marga Nabi Tupulu dari Balige, dari kampung nenek moyang saya, betul-betul memalukan. Ya, sama-sama pendusta semua. Aduh, parah kali, Bang. Oke ya, bagaimana lah kita dengarkan bagaimana ketika Binsar Gultum ini ya, dengan percaya diri, ya, apalah ya, mengkopas, menarasikan kebohongan, kedustaan Marlon Napitupulu itu dalam keputusannya, pertimbangan keputusannya. Marlon sedotan sudah ada di dalam gelas, bayangkanlah itu, ya, dalam pertimbangan sesatnya itu. Bagaimana hakim tidak cermat, tidak teliti seperti ini, jadi hakim merasa diri wakil Tuhan, pekerjaannya tidak cermat. Belum lagi pada saat Nur Samran Subandi itu menghitung mundur pun harusnya jadi 1620 sesuai model matematikanya yang kuadratik itu. Dia bilang 16 berapa 29 atau 1630. Padahal 1620 kalau sesuai hitungan mundur dia, Jessica sedang ada di kasir. Parah sekali dia. Binsar Gultum partai itu Tapea. Ya. Mana mungkinlah orang percaya kalian tidak berkomplot ini dengan Tito Karnavian dan Krishnamurti. Ya. Gampang kali kalian ditipu-tipu. Sudah sarjana hukum kok gampang kali ditipu-tipu. Harusnya sebagai seorang hakim tidak bisa percaya begitu saja. Harus tempatkan daya kritis itu kedua pihak, dari pihak jaksa maupun pihak pengacara. Jangan ke satu sisi saja. Kritis, tetapi tumpul semua diterima di pihak jaksa. Itu namanya komplot. Kita dengarkanlah dulu bagaimana dia PD-nya ya membacakan ini. Sedotan sudah ada di dalam gelas. Ya inilah dia dengan percaya dirinya ini ya. Sampai sekarang entah di mana Binsar Gultum ini ya. Parah, memalukan bah. Saya sebagai satu suku orang Batak benar-benar malu, malu, benar. Menimbang bahwa fakta tersebut di atas merupakan pemikiran terstruktur yang ada dalam bayang dakwa telah memiliki konsep racun yang tepat digunakan untuk mematikan akal. Dan ternyata racun tersebut Mirna meminum kopi lewat sedot yang sudah dimasukkan di sikat terlebih dahulu dalam gelas. Langsung mulut Mirna terasa panas hingga mengibas-ibaskan tangannya ke mulutnya, menyebabkan korban Mirna kolaps. Menu tersebut telah bercampur sebelumnya racun cyanida NaCN. Setelah meninggalnya korban Mirna ini dapat terjawab dengan benar, berarti dapat dipastikan bahwa meninggalnya korban Mirna adalah disebabkan karena racun cyanida NaCN. Menimbang bahwa akan tetapi sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalah tersebut di atas, terlebih dahulu menjelaskan apa sebenarnya natrium cyanida tersebut. Menimbang bahwa natrium cyanida, nah itulah ya, dengan apa namanya, dengan menelan bulat-bulat pengakuan Marlon Napitupulu ini, dia yakin natrium cyanida itu diminum lewat sedotan, dengan sedotan yang sudah ada di dalam gelas. Kesaksian Marlon Napitupulu si pendusta itu ditelan bulat-bulat tanpa ada verifikasi yang seharusnya ada di video CCTV ya, 25 frame per detik. 25 frame per detik, bayangkan. Itu sangat halus pergerakan itu ya, perpindahan sedotan dalam 3 menit 30 detik ya. Durasi itu, rentang selisih waktu itu yang seharusnya bisa diteliti di situ. Karena pada saat disajikan Agus Triyono, ia mengaku sedotan dia tempatkan di atas meja ya, 16-24-18 WIB. Dan ketika Marlon Napitupulu datang, dia mengaku sedotan sudah ada di dalam gelas 16-27-48. Jadi 3 menit 30 detik. Anggap saja 4 menit. Ya, itu kan harus dijejak ya. 1 detik 25 frame. Ya, kali 60 150 frame.
dikali 3 menit, 450 frame. Ya, bayangkan itu, 25 dikali 25 frame per detik, ya, dikali 60. 60 dikali 25, ya, 1.500 ya. 1.500 dikali 3 menit, 4.500 frame lebih itu. Ya, 5.000 frame lah dulu taruh. Bisa kita teliti itu. Aduh, justru ya cuma ditelan bulat-bulat. Ya. Kan kalian kan dengan pengalaman puluhan tahun sudah tahu saksi itu banyak pendusta. Ya, perlu diverifikasi. Kalian tidak tahu itu saksinya dari keluarga pendusta atau penipu atau apa, ya kan nggak tahu itu. Itulah kalian. Ya, harusnya kalian itu minta maaf sama masyarakat sekarang, jangan bersembunyi kayak apa kalian. Ya, tahe. Begitu pentingnya posisi sedotan ini ya untuk menersangkakan bahkan memidana Jessica Wongso. Tetapi disitulah rekayasa inti ya yang dilakukan oleh Tito Karnavian dan Krishnamurti ya. Di persidangan paling sesat yang pernah ada di Indonesia ya. Ya, inilah poin 1, pada saat menguji perubahan warna dengan membandingkan warna kopi, ya, saat disajikan Agus Triono dengan warna kopi saat diambil sari pada video CCTV 9, justru Christopher Harimanrianto memanipulasi dan merekayasa warna kopi ya, dengan menurunkan resolusi itu dari 1080p menjadi 960H, maka semua akibat downscaling itu, semua nilai-nilai intensitas ya yang yang untuk merepresentasikan warna tiap kanal RGB itu ya berubah semua. Jadi menjadi pintu masuk lah ya, karena apa? Statement atau kesimpulan dari Christopher Harimanrianto menyimpulkan ada perubahan warna pada kedua titik waktu itu, padahal karena direkayasa dia ya. Dengan downscaling itu tentu dong ya, nilai-nilai intensitas atau integer yang mewakili setiap pixel pada setiap kanal RGB maka berubah, maka ada indikasi perubahan warna, padahal itu hasil rekayasa dia. Dan itulah pintu masuk bagi toksikolog Nur Samran Subandi dan siapa itu, Imade Agus Gelgel ya, hasil rekayasanya Christopher Harimanrianto itu. Yang kedua, pada saat menyimpulkan sedotan sudah ada di dalam gelas, ketiga hakim hanya bersandar murni pada pengakuan Marlon Napitupulu tanpa memeriksa ya, video CCTV 7 yang harusnya bukti material yang tak terbantahkan, yang merupakan bagian dari scientific crime investigation. Tapi ini cuma scientific abal-abal versi dusta, berdasarkan dusta kesaksian. Ya. Durasi 30 menit 30 detik, sedotan dituduh berpindah dari atas meja saat Agus Triono pukul 16.24 WIB menyajikan kopi, dengan saat dilihat Marlon Napitupulu ketika menyajikan koktail pukul 16.27.48. Seharusnya fakta ini diverifikasi pada video CCTV 7 yang tidak dikaburkan direkayasa oleh Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto, dan itu tidak dilakukan, ditelan bulat-bulat oleh Binsar Gultom Partai Utopia dan Kisworo. Ya. Inilah scientific crime investigation versi Mabes Polri, pimpinan Tito Karnavian dan Krishnamurti. Bayangkanlah, jenderal sampah itu ya, masih digaji rakyat itu nanti sampai mati. Yang ketiga, pada saat Jessica Wongso dituduh mengambil cyanida dari dalam tas, memasukkannya ke dalam gelas pada pukul 16.29.50 WIB, pergerakan tersebut ya justru dikaburkan oleh Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto ya, dengan CCTV 7 yang sudah diturunkan resolusinya, dibuat kerdil semua objek, ketika di zoom atau upscaling jadi kabur dia. Inilah luar biasa ya. Dan hakim pun ya, untuk video selanjutnya kita bahas, tidak bisa memastikan bentuk pasti dari cyanida itu, apakah dia berbentuk kristal seperti pasir katanya, atau bongkahan kecil kubik 1,5 kali 1,5 kali 1 cm. Itulah bentuknya saja pun dia tidak yakin apakah kristal pasir atau bongkahan.
hancur, sesat, luar biasa sesat. Yang keempat, pada saat Mirna Salihin dituduhkan langsung mengaduk sebelum meminum kopi, dengan tidak ada terlihat pergerakan tangannya mengambil sedotan dari atas meja pada pukul 17.18.31 WIB. Pergerakan tersebut juga dikaburkan ya oleh Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimanrianto. Bukan hanya dikaburkan, tetapi ya laju premnya juga dibuat patah-patah ya untuk menghilangkan, menyembunyikan pergerakan tangan Mirna Salihin itu mengambil sedotan dari atas meja ya. Inilah luar biasanya ya sesatnya peradilan Indonesia yang hakimnya dua orang Batak ya. Siapa ini? Si Binsar Gultum, Partai Tulus Utapea, dengan saksi kunci mahkota, saksi kunci pendusta mahkota yang juga orang Batak dari Belige, Marlon Napitupulu. Bayangkan peradilan sesat ini ya diisi 3 tokoh penting, tokoh pendusta, sehingga terciptalah peradilan paling sesat yang akan dicatat dalam sejarah hukum di Indonesia. Saya sebagai orang Batak secara pribadi ya, saya ulangi lagi, saya malu sekali saya. Oke pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.